Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2941. Aku tidak menyangka kali ini, sebenarnya Junior Apprentice Sister Cloud Neon yang secara pribadi memimpin tim. Sebelum semua orang mendarat, seorang pemuda yang jauh dari kata tampan maju untuk memberi salam, melakukan yang terbaik untuk menyenangkan dan merayu. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa rupamu? Benar saja, ekspresi Cloud Neon tampak berubah beberapa derajat lebih dingin saat dia berkata dengan dingin, "Saudara Sanyang, waktunya sangat sempit. Karena semua orang sudah ada di sini, ayo kita mulai sekarang juga." Kambing Gunung. Nama ini lumayan bagus, cocok dengan orangnya. Bukankah orang ini terlihat seperti kambing gunung? Ketika kambing gunung melihat bahwa Cloud Neon mempunyai sikap menjaga orang-orang ribuan mil jauhnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan agak canggung, "Hahaha, apa yang dikatakan oleh magang junior Sister Cloud Neon benar. Kalau begitu, mari kita mulai." Yang lain juga diam-diam tertawa di dalam hati. Hanya saja kambing gunung ini adalah kekuatan utama asal wilayah Jiwa Tengah. Kekuatannya hampir setara dengan Cloud Neon. Tentu saja tidak ada orang yang berani tertawa. Orang-orang yang memimpin tim dari 3 wilayah lainnya semuanya berasal dari negara-negara besar juga, maju ke depan untuk menyambut satu demi satu. Seseorang juga dapat mengetahui dari sikap mereka bahwa status Cloud Neon di domain jiwa yang tidak bisa dihancurkan sangat tinggi. Ye Yuan melirik sekilas dan menemukan bahwa 5 wilayah besar jika dijumlahkan, fisik jiwa Sudo yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya memiliki hampir 200 orang. Dengan ini, semuanya menjadi jelas. Itu sama sekali tidak berharga. Kambing gunung memimpin semua orang dan tiba di bawah pagoda kaca. Pagoda kaca ini memiliki total 7 lantai, masing-masing tingkat dengan warna berbeda. Pagoda 7 warna ini adalah harta karun surgawi kekacauan. Saat itu, leluhur abadi menciptakannya untuk mencari fisik abadi kedua. Sayang sekali tidak ada yang bisa menjadi hegemon abadi kedua. Pagoda 7 warna belum dibuka selama 100.000 tahun. Kali ini, hegemon abadi tiba-tiba memiliki dorongan untuk menerima seorang murid. Kalian semua juga dianggap orang yang diberkati, kata kambing gunung. Mendengar ini, banyak orang yang sangat gembira. Seolah-olah murid leluhur abadi telah diputuskan menjadi milik mereka. Namun, Ye Yuan juga melihat seorang pemuda berjubah ungu di tim wilayah Jiwa Tengah yang ekspresinya sangat tenang. Ye Yuan mengerti dalam hatinya bahwa orang ini mungkin sudah tahu tentang leluhur abadi. Leluhur abadi meninggalkan jejak asal-usul Dao Jiwa di dalam. Yang harus kalian lakukan adalah menemukannya dan menyatu dengan jejak asal ini. Selama seseorang menyatu dengan jejak asal Dao Jiwa, mereka akan bisa menjadi murid leluhur abadi. Dipahami, lanjut kambing gunung. Menggabungkan asal, bukankah itu berarti aku akan menjadi pusat kekuatan asal di Kaisar Surga Awan? Jejak asal leluhur abadi, ini adalah peluang besar. Dao Jiwa asal ini adalah milikku, tidak ada yang boleh merebut dariku. Begitu mereka mendengar ini, semua fisik semua abadi menjadi gila. Peluang besar seperti ini terlalu menggiurkan bagi mereka. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Orang-orang ini juga terlalu naif kan? Jika kekuatan asal ini begitu mudah untuk digabungkan, apakah pagoda 7 warna akan tetap berada di sini dengan baik? Selesai berkata, kambing gunung melihat ke arah pemuda berjubah ungu dan berkata dengan penuh arti, "Wang Qian, leluhur abadi telah menaruh harapan besar padamu. Memasuki pagoda 7 warna kali ini, kamu harus tampil bagus." Pemuda berjubah ungu itu membungkuk dan berkata, "Paman bela diri, yakinlah, Wang Qian pasti tidak akan gagal dalam misinya." Kambing gunung mengangguk sambil tersenyum tipis, wajah kambingnya semakin panjang. Ketika pagoda 7 warna terbuka, Ye Yuan merasakan tubuh kabutnya sepertinya telah terbakar. Fisik semua abadi itu bergegas masuk dengan tidak sabar. Terutama Bai Cui-san, dia praktis bergegas masuk sambil melolong. Wang Qian melirik Ye Yuan dan juga masuk. Ye Yuan baru saja hendak pergi, tapi kemudian Cloud Neon berteriak, "Ye Yuan!" Ye Yuan tidak berbalik dan melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, baiklah, sial sekali. Tenang, aku ingin menemukan leluhur abadi lebih dari kamu." Selesai berkata, dia langsung menuju pagoda 7 warna. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari beberapa orang besar semuanya berubah secara drastis.
Bocah ini sebenarnya tahu. Adik Cloud Neon, bagaimana kamu bisa membocorkan masalah ini sebelumnya? Tim Wilayah Jiwa Barat, seorang wanita tua bertanya. Cloud Neon hanya berkata dengan dingin, apakah Wang Qian tidak mengetahuinya juga? Orang tua itu berkata dengan suara serius, bagaimana bisa sama? Wang Qian dia adalah pewaris garis keturunan leluhur abadi. Cloud Neon meliriknya dan berkata, jika aku mengatakannya, lalu bagaimana? Kamu, wanita tua itu marah sampai dia mengepulkan asap dari ketujuh lubangnya tetapi tidak berdaya untuk berbuat apapun. Pada saat ini, kambing gunung datang untuk merapikan segalanya, sambil berkata sambil tersenyum, hahaha, kalau sudah dikatakan, maka biarlah tidak ada masalah besar. Adik Cloud Neon tentu saja tidak akan mengkhianati leluhurnya. Hanya saja, adik Cloud Neon tampaknya sangat optimis terhadap anak ini. Cloud Neon menganggukkan kepalanya dan berkata, jika seseorang benar-benar bisa menyatu dengan asal dao jiwa, itu pasti dia. Namun kambing gunung tersenyum dan berkata, tidakkah adik Cloud Neon tahu bahwa sebelum leluhurnya hilang, dia sudah berniat membiarkan Wang Qian memasuki pagoda tujuh warna. Dari mana anak ini muncul? Cloud Neon berkata dengan dingin, jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Namun wanita tua itu mencibir dan berkata, apakah menurutmu hanya wilayah jiwa timurmu yang bisa menemukan orang jenius? Zhou Yan dari wilayah jiwa barat kami juga memiliki kekuatan untuk menyatu dengan asal dao jiwa. Dua lainnya terkekeh, jelas cukup percaya diri dengan orang yang mereka bawa. Di ruang tingkat pertama, suara drum tiba-tiba terdengar. Ye Yuan hanya merasakan fisik jiwanya dikejutkan oleh suara ini hingga hampir runtuh dan menghilang. Jauh dari sana, tangisan menyedihkan terdengar. Jelas sekali, raga jiwa telah tersebar. Bahkan tidak bisa menahan lonceng fajar drum senja. Hanya berdasarkan keterampilan remehemu dan kamu juga ingin mendapatkan asal dao jiwa. Suara mengejek datang dari belakang Ye Yuan. Berbalik untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Wang Qian. Jelas, Wang Qian juga menemukannya di tengah kerumunan. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, karena wilayah jiwa pusat memanggil semua orang, itu menunjukkan bahwa kepercayaan mereka padamu masih kurangkan. Pupil mata Wang Qian mengerut, dan dia berkata dengan suara dingin, kau mendekati kematian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu merasa bisa membunuhku, kamu bisa datang dan mencobanya. Wang Qian ini juga hanyalah kaisar surga awan tingkat rendah. Tidak mungkin membunuhnya. Oleh karena itu, Ye Yuan juga tidak menganggapnya serius. Tatapan Wang Qian menjadi dingin, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, tidak perlu aku mengambil tindakan, kamu bahkan tidak dapat menahan lonceng fajar drum senja. Kamu akan segera dilenyapkan oleh pagoda tujuh warna. Tepat pada saat ini, suara drum lainnya terdengar. Suara ini sepertinya ingin memasuki sumsum tulang belakang. Tubuh jiwa Ye Yuan sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang di bawah permainan drum ini. Tubuh jiwa Wang Qian jelas jauh lebih kuat. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia memandang Ye Yuan, tertawa terkekeh-kekeh. Hahaha, seekor katak ingin makan daging angsa, itu berbicara tentang kamu kan. Nikmati cita rasa lonceng fajar drum senja dengan baik. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Wang Qian melompat dan menghilang. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tak jauh dari situ, banyak orang yang langsung bertebaran di bawah lonceng fajar drum senja ini. Namun, fisik semua abadi juga merupakan fisik abadi. Mereka pulih kembali ke kondisi baru dengan sangat cepat. Hanya saja raga jiwa mereka sepertinya tidak lagi padat seperti sebelumnya. Ini membuat Ye Yuan yakin bahwa lonceng fajar drum senja bisa membunuh orang. Tapi ini jelas merupakan tanah warisan. Mengapa ia ingin membunuh orang? Di depan, fisik semua abadi langsung meledak. Kemudian dia berhenti bangkit juga. Dia berubah menjadi abu. Banyak orang mulai panik. Wang Qian melihat kepanikan di wajah orang-orang. Wajahnya penuh ekspresi mengejek. Banyak makhluk mirip semut juga memiliki angan-angan untuk menemukan asal dao jiwa. Bahkan jika itu diberikan kepadamu, bisakah kamu menyatu dengannya? Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi tajam, menemukan bahwa beberapa orang masih mencari-cari. Jika aku tidak salah ingat, itu adalah cucu Kaisar Agung White Shadow, Bai Cui San Kan. Anak ini juga mempunyai peluang keberuntungan yang besar untuk mendapatkan bimbingan leluhur abadi. Terlebih lagi, kekuatannya tidak lemah. Wang Qian bergumam pada dirinya sendiri. Pukulan genderang lagi. Kali ini, banyak fisik semua abadi yang langsung berubah menjadi abu.
Wang Qian merasa tubuh jiwanya juga menjadi sedikit tidak nyaman. Dia tahu bahwa efek dari suara drum ini adalah setiap pukulan menjadi lebih kuat dari yang terakhir. Jika dia tinggal dalam waktu lama, itu akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh jiwanya. Semuanya, fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan ini, tidak benar-benar tidak dapat binasa. Saat ini, dia melihat seseorang dari ujung matanya. Ye Yuan. Setelah pukulan genderang ini, tubuh jiwa Ye Yuan langsung roboh. Tapi segera, Ye Yuan memulihkan tubuh jiwanya lagi. Hanya saja kali ini, jelas jauh lebih redup dibandingkan sebelumnya. Sedikit senyuman terlihat di sudut mulut Wang Qian. Sosoknya bergerak, tiba di hadapan Ye Yuan, dan dia berkata dengan ekspresi geli, "Ini baru pukulan genderang ke-7, dan kamu sudah tidak bisa bertahan." 9 drum, 7 lonceng, masing-masing merenggut nyawa. Nak, kamu harus berhati-hati. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata dengan dingin, "Tenang, meskipun kamu mati, aku juga tidak akan mati." Wang Qian mencibir dan berkata, "Masih keras kepala di ranjang kematianmu. Tenang, aku akan terus memperhatikanmu." Selesai berkata, Wang Qian tertawa keras dan pergi. Bai Cuisan juga menyadari bahwa Ye Yuan semakin berpencar. Dia datang untuk mendesak, berkata, "Ye Yuan, berhentilah memaksakannya, kamu akan mati. Menyerahlah." "Aku menyerah. Aku menyerah. Aku tidak tahan lagi. Aku menyerah." Saat ini, banyak orang di sekitar mulai melolong keras. Sebelum masuk, ketua tim memberitahu mereka dan selama mereka meneriakkan, "Aku menyerah," dua kata ini, ke langit, mereka akan otomatis dipindahkan. Namun, mereka tidak melakukannya. Untuk sementara waktu, kekhawatiran dan ketakutan menyebar. "Mengapa? Kenapa aku masih di sini? Aku sudah menyerah. Cepat bawa aku keluar. Aku akan mati. Aku tidak ingin mati. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah." Teriakan banyak orang disertai isak tangis. Namun mereka kecewa karena tidak peduli bagaimana mereka berteriak, tidak ada gerakan. Dengan ketukan genderang lainnya, banyak fisik semu abadi yang langsung mati. Kali ini, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar lagi. "Pembohong. Kalian sekelompok pembohong. Aku tidak akan melepaskan kalian semua meskipun aku menjadi hantu." Banyak orang mulai mengumpat. Bahkan ekspresi Wang Qian pun berubah drastis. Artinya sungguh kejam. Ini memaksa mereka semua, orang-orang ini, menuju kematian. Jelas sekali, orang-orang di luar itu sudah lama mengambil keputusan. Jika mereka tidak dapat menyatu dengan asal dao jiwa, maka tidak perlu keluar lagi. Ini bukanlah suatu warisan. Ini adalah penyelamatan yang harus berhasil. Jika mereka tidak dapat menyatu dengan asal dao jiwa, mereka tidak akan dapat menemukan hegemon abadi. Lalu apa gunanya mereka, pusat kekuatan fisik semu abadi ini? Tentu saja, ini juga berarti menghentikan segala cara untuk mundur. Memotong jalur kelangsungan hidup mereka, memeras semua potensi mereka untuk mencari asal dan menyatu dengan asal. Tatapan Wang Qian berubah tajam, dan dia berteriak dengan marah, "Diamlah untukku." Dia sangat kuat. Dengan raungan ini, semua orang langsung terdiam. Semua orang membawa ekspresi sangat ketakutan, memandang ke arah Wang Qian. Tatapan Wang Qian menyapu semua orang, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kalian semua tidak perlu memendam fantasi lagi. Hanya satu orang di antara kita yang bisa keluar. Hanya dengan menemukan asal dao jiwa dan menyatu dengannya seseorang dapat keluar dari sini. Menangis dan berteriak di sini tidak ada gunanya. Pergi dan temukan asal dao jiwa. Hanya dengan menemukan asal dao jiwa kamu bisa bertahan hidup." Sepatah kata membangunkan si pemimpi. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ya, selama mereka menemukan asal dao jiwa, mereka akan bisa hidup. Oleh karena itu, semua orang menjadi sangat hiruk-pikuk. Bai Cuisan juga menyadari dan buru-buru berkata kepada Ye Yuan, "Ayo. Cepat temukan asal dao jiwa, kalau tidak, kita semua harus mati." Tempat ini adalah tanah warisan. Mengapa ada lonceng fajar drum senja? Ye Yuan tidak pergi. Dia bergumam pelan. Bai Cuisan menjadi cemas dan berkata, "Astaga, kamu masih ingin bertanya tentang ini. Jika kamu terlambat bernapas, kamu akan mati." Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Apa gunanya membunuh orang? Tingkat pertama ini benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa sama sekali. Apakah hanya demi membunuh orang? Itu tidak benar." Lonceng fajar drum senja ini mencurigakan. Ya ampun,
Apa yang mencurigakan? Cepat cari asal Dao Jiwa. Bai Cuisan benar-benar panik. Namun, pria ini setia kepada teman-temannya. Melihat Ye Yuan dalam keadaan linglung, dia tidak pergi. Pada saat ini, sedikit senyuman muncul di sudut mulut Ye Yuan dan dia benar-benar duduk di tempat. Bai Cuisan tercengang dan berkata dengan cemas, "Ya ampun, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kita tidak dapat menemukan asal Dao Jiwa, kita semua harus mati." Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Bai, pergilah dan carilah. Aku tidak mencari lagi." Bai Cuisan tidak bisa berbuat apa-apa dan menghentakkan kakinya dengan keras sambil berkata, "Astaga. Kamu aneh. Baiklah aku pergi." Pukulan genderang ke-9 terdengar dan tubuh jiwa Ye Yuan langsung roboh. Ketika dia pulih kembali, tubuh jiwanya menjadi semakin redup. Wang Qian melihat Ye Yuan karena dia terlalu mencolok. Oleh karena itu, dia datang dan berkata dengan suara dingin, "Orang lain sedang mencari asal Dao Jiwa. Apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Yuan mengabaikannya tetapi menikmati ketukan genderang sebelumnya secara mendetail, serta perasaan tubuh jiwa yang runtuh. Tatapan Wang Qian menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Pergi dan cari asal untukku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Ye Yuan masih mengabaikannya. Wang Qian tidak ragu sedikit pun, langsung menyerang dengan telapak tangan yang menakutkan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Feng Rui. Tubuh jiwa Ye Yuan langsung hancur olehnya. Tapi segera, Ye Yuan pulih kembali. Fisik jiwa yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika itu adalah fisik jiwa semu yang tidak bisa dihancurkan, tidak mudah untuk dibunuh juga. Terlebih lagi, dibunuh olehnya tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Ye Yuan. Yang benar-benar mengancam adalah lonceng fajar drum senja. Ye Yuan merasakannya. Apa yang dihancurkan oleh lonceng fajar drum senja ini bukan hanya tubuh jiwanya, itu bahkan kesadarannya. Ini juga berarti, pada akhirnya, bahkan dia tidak akan bisa bangkit lagi. Tatapan Wang Qian berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan suara dingin, "Sialan, kamu benar-benar mengira aku tidak bisa membunuhmu." Oleh karena itu, dia melepaskan auranya sepenuhnya. Kekuatan jiwa yang menakutkan merayap di udara. Tepat pada saat ini, pukulan lainnya berbunyi. Wang Qian mengerang tertahan. Kekuatan jiwa yang mengerikan itu langsung hancur di bawah dering bel ini. Tentu saja, tubuh jiwa Ye Yuan juga runtuh lagi. Kekuatan bunyi bel ini beberapa kali lipat dari ketukan genderang. Sebanyak ini, bahkan lebih banyak lagi orang yang meninggal. Daripada membuang-buang waktu bersamaku di sini, lebih baik cepat cari asal Dao Jiwa. Kalau tidak, kamu juga akan mati, kata Ye Yuan dengan dingin. Ekspresi Wang Qian sangat jelek. Namun, dia tahu apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Jika mereka tidak dapat menemukan asal Dao Jiwa, dia harus mati juga. Wang Qian mengertakkan gigi dan terbang. "Apakah kita terlalu kejam dengan melakukan hal itu?" kata seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah Kaisar Agung Mingjian di wilayah Jiwa Utara. Wanita tua itu mendengus dingin dan berkata, "Ada apa? Hanya sekelompok fisik jiwa semu yang tidak bisa dihancurkan, bisa mati demi leluhur, itulah kehormatan mereka. Selain itu, siapapun yang memperoleh asal Dao Jiwa, itu akan menjadi peluang keberuntungan besar mereka. Mereka bahkan tidak sabar untuk berterima kasih kepada kami." Kambing gunung juga tertawa dan berkata, "Jika orang tidak memaksakan diri, mereka tidak akan tahu seberapa besar potensi mereka suatu saat nanti. Dalam situasi tanpa harapan, mereka akan mampu membuat perbedaan. Mereka pasti tidak akan bisa menyelesaikan pikirannya, jadi kami hanya bisa membantu mereka." Magang junior Sister Cloud Neon, bukan begitu. Cloud Neon terdiam. Tawa kambing gunung terdengar sedikit canggung, dan hatinya juga cukup marah. Penyegelan pagoda 7 warna telah disepakati oleh 5 wilayah besar sejak lama. Untuk menemukan hegemon abadi, apa yang dihitung dari beberapa fisik semu abadi. Tiba-tiba, sedikit cibiran muncul di wajah wanita tua itu ketika dia berkata, "Murid junior saudari Cloud Neon, ini anak laki-laki yang kamu bicarakan." Ini baru ketukan genderang ke-7, dan tubuh jiwanya sudah tidak tahan lagi. Cloud Neon masih tidak berbicara, seolah dia tidak mendengar apapun. Wanita tua itu merasa pukulannya mendarat di kapas, sangat menyedihkan. Wanita tua itu tidak peduli apakah Cloud Neon merespons atau tidak dan masih berkata dengan sinis, 9 ketukan drum, 7 bel berbunyi, anak ini mungkin bahkan tidak bisa melewati babak pertama. Hanya ini dan dia masih ingin menyatu dengan Dao Jiwa asal. Lelucon yang luar biasa.
Kaisar Agung Ningjian juga tersenyum dan berkata, kali ini, magang junior Cloud Neon mungkin telah membuat kesalahan dalam penilaian. Anak ini memang lumpur busuk yang tidak bisa menahan tembok. Karena sangat dihormati oleh Cloud Neon, yang lain juga menaruh harapan padanya. Tapi siapa sangka kalau Ye Yuan adalah ujung tombak timah yang bersinar perak, tampak mengesankan tapi tidak berguna. Lupakan Wang Qian, bahkan dibandingkan dengan Bai Cuisan, yang juga berasal dari wilayah Jiwa Timur, dia juga terlalu lemah. Kambing Gunung tersenyum dan berkata, meskipun terpaksa, menemukan fisik semu abadi di 5 wilayah besar hanya untuk membuat persediaan untuk keadaan darurat. Tapi sebenarnya, orang yang paling cocok untuk menyatu dengan asal Dao Jiwa tidak lain adalah Wang Qian. Wanita tua itu tersenyum dingin dan berkata, San Yang, aku, wanita tua ini, tidak suka mendengar kata-kata ini. Zuoleng wilayah jiwa barat kita tidak kalah dengan Wang Qian. Putaran ketiga, bel ketiga berbunyi. Tubuh jiwa Wang Qian segera berhamburan mendengarnya. Mereka semua, kelompok besar ini, sudah tidak tahan lagi. Beberapa dari fisik semu abadi ini sangat kuat dan bahkan telah mencapai kaisar surga luas. Namun, efek lonceng fajar drum senja pada setiap orang berbeda-beda. Jika kamu adalah kaisar surga luas, itu akan memberimu kekuatan kaisar surga luas. Jika kamu adalah surga penguasa sejati, itu akan memberimu kekuatan surga penguasa sejati. Oleh karena itu, semakin lama kamu bertahan, itu menunjukkan bahwa fisik semu abadi semakin kuat. Bagi Wang Qian untuk bisa bertahan sampai sekarang, itu sudah sangat sulit. Semakin sedikit sosok di sekitarnya. Mereka seharusnya sudah lama punah. Brengsek, dari mana asal Dao Jiwa? Jika asal Dao Jiwa tidak dapat ditemukan, lonceng fajar drum senja ini akan semakin kuat hingga membunuh kita semua. Wang Qian menjadi agak cemas. Pagoda 7 warna dibagi menjadi 7 tingkat. Setiap level akan memiliki fragmen asal. Hanya dengan menemukan 7 fragmen asal, seseorang dapat mencoba menyatu dengan asal Dao Jiwa. Tapi level pertama ini sudah sangat sulit. Ekspresinya sangat jelek. Ruang tingkat pertama tidak dianggap besar. Dengan jumlah lebih dari 100, mereka sudah menggali 3 kaki ke dalam tanah tingkat pertama. Namun, mereka tidak menemukan jejak fragmen asal Dao Jiwa. Ini membuat semua orang menjadi gila. Tubuh jiwaku telah runtuh, bocah bernama Ye Yuan itu jiwanya sudah hancur sekarang kan. Wang Qian mengingat Ye Yuan atas perintah kekuatan supernatural dan tidak dapat menahan diri untuk kembali mencari Ye Yuan. Dia menemukan bahwa Ye Yuan memang sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Benar saja, dia sudah mati. Entah kenapa, sedikit kegembiraan melintas di hati Wang Qian. Namun tak lama kemudian, dia mulai tersenyum pahit. Untuk apa bersaing dengan orang mati? Sebentar lagi, aku juga akan menjadi orang mati. Benar saja, Dao asal yang ditinggalkan oleh leluhur abadi tidak mudah ditemukan. Maaf, leluhur abadi, Wang Qian tidak kompeten dan tidak dapat menemukanmu. Kakak Wang, kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Aku melihat tubuh jiwamu akan runtuh. Jika kamu masih tidak pergi dan mencari Tuan Ye, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Wang Qian. Wang Qian berbalik. Dia kenal orang ini. Dia juga berasal dari wilayah jiwa tengah yang disebut Cheng Yu. Kekuatannya sangat rata-rata. Melihat Cheng Yu, dia terkejut dan berkata, Cheng Yu, kamu sebenarnya belum mati. Dalam pandangannya, Cheng Yu seharusnya sudah lama meninggal. Cheng Yu terkekeh dan berkata, aku juga berpikir bahwa aku akan mati. Ini berkat Tuan Ye, jika tidak, dengan sedikit kekuatanku, aku pasti sudah lama mati. Wang Qian terkejut dan berkata, Tuan Ye. Siapa Tuan Ye? Tubuh jiwamu. Dia terkejut menemukan bahwa tubuh jiwa Cheng Yu menjadi sangat padat. Itu bahkan lebih solid daripada saat dia baru saja masuk. Secara logika, lonceng fajar drum senja sudah dibunyikan selama 3 ronde. Bahkan jika dia belum mati, tubuh jiwanya seharusnya sudah kewalahan sejak lama. Ini, apa yang terjadi di sini? Cheng Yu tersenyum cerah dan berkata, oh, Tuan Ye adalah Ye Yuan dari wilayah Jiwa Timur. Dialah yang memahami makna mendalam dari lonceng fajar drum senja dan memberikan metode untuk melatih fisik jiwa yang tidak bisa dihancurkan kepada kita. Begitulah cara kita lolos dari bencana. Kalau tidak, kita, semua orang ini, pasti akan mati di tingkat pertama. Mata Wang Qian menjadi piring lebar, dan dia menatap Cheng Yu dengan tidak percaya saat dia berkata dengan kaget,
Maksudmu, menggunakan lonceng Fajar Drum Senja, untuk melatih fisik jiwa abadi. Ini, bagaimana ini mungkin? Cheng Yu tersenyum dan berkata, ya. Awalnya aku juga merasa itu tidak mungkin. Tapi Tuan Ye mengatakan bahwa karena leluhur abadi meninggalkan warisannya, yang pasti bukan untuk membunuh orang tetapi untuk membiarkan fisik jiwa yang abadi menjadi lebih kuat. Lonceng Fajar Drum Senja terdengar hebat, tetapi sebenarnya diam-diam mengandung teknik yang sangat mendalam. Selama kamu menemukan metodenya, kamu akan mampu membuat fisik jiwa yang tidak bisa dihancurkan menjadi lebih kuat. Kamu melihat aku sekarang. Apakah tubuh jiwaku jauh lebih kokoh dari sebelumnya? Gelombang gejolak sudah lama muncul di hati Wang Qian. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa lonceng Fajar Drum Senja masih memiliki versi seperti itu. Reaksi pertamanya adalah dia merasa itu konyol. Namun raga jiwa Cheng Yu memang lebih kokoh dari sebelumnya. Tepat pada saat ini, bel lain berbunyi. Wang Qian hanya merasa tubuh jiwanya akan disetrum menjadi tumpukan pasir lepas. Setelah mengeluarkan upaya raksasa, Wang Qian akhirnya memadatkan kembali tubuh jiwanya. Tapi, saat dia melihat ke arah Cheng Yu, dia menjadi benar-benar tercengang. Tubuh jiwa Cheng Yu juga tersebar. Faktanya, itu tersebar lebih menyeluruh dari dia. Massa udara berkabut itu sudah sangat tipis dan orang hampir tidak bisa melihatnya lagi. Namun segera, tubuh jiwa Cheng Yu memadat kembali. Terlebih lagi, itu menjadi lebih solid dari sekarang. Cheng Yu memandang Wang Qian dengan tatapan simpatik dan berkata, "Saudara Wang, Tuan Ye saat ini berada di arah barat laut, mengajarkan Dao kepada semua orang. Kamu cepatlah. Aku tahu kamu memiliki konflik dengan Tuan Ye. Turunkan saja kepalamu dan akui kesalahanmu. Tuan Ye murah hati dan tidak akan pelit denganmu. Dengan keadaan tubuh jiwamu, paling banyak 2 atau 3 bel berbunyi, kamu mungkin akan hancur. Keterampilanku buruk, dan aku tidak berani menyampaikannya begitu saja, kamu sebaiknya mendengarkan Tuan Ye secara pribadi menjelaskan tentang Dao. Baiklah, jangan bicara lagi, aku masih harus pergi dan mencari bagian Dao asal. Aku pergi dulu." Selesai berbicara, dia meninggalkan kepanikan yang tampak pada Wang Qian dan berbalik dan pergi. Hati Wang Qian sedang kacau. Pergi bukanlah sebuah solusi. Tidak pergi juga bukan solusi. Dia mengira jumlah orang semakin sedikit, dan mereka semua mati. Siapa yang tahu bahwa mereka semua pergi mendengarkan khotbah Ye Yuan tentang Dao. Cheng Yu ini awalnya hanyalah keberadaan seperti semut di matanya. Tapi sekarang, melihat penampilan tubuh jiwanya, itu sebenarnya lebih solid daripada miliknya. Ini terlalu melemahkan semangat, tapi harga dirinya tidak memungkinkan dia menundukkan kepalanya pada Ye Yuan. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi tajam, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, bahkan sekelompok semut pun dapat memahami lonceng Fajar Drum Senja, aku dari wilayah Jiwa Tengah. Sebagai seseorang yang dihormati oleh leluhur abadi, tidak bisakah aku memahaminya? Tanpa jagal, tidak ada daging babi atau daging panggang lagi. Segera mulai bekerja, Wang Qian duduk, dengan rajin merasakan setiap kali tubuh jiwanya runtuh sebelumnya. Lonceng Fajar berbunyi lagi, tubuh jiwa Wang Qian hancur lagi. Kali ini, menjadi sedikit lebih sulit baginya untuk memadatkan tubuh jiwanya. Tapi dia tidak percaya pada ajaran sesat. Waktu perlahan berlalu, dan Wang Qian akhirnya berhasil melewati putaran lonceng Fajar Drum Senja lainnya. Tubuh jiwanya sudah sangat redup. Namun, dia tidak memiliki pemahaman apapun. Lonceng Fajar Drum Senja tetaplah lonceng Fajar Drum Senja. Setiap ketukan genderang membunuhnya. Wang Qian putus asa. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa makan daging babi. Mengapa? Kenapa Ye Yuan bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa? Wang Qian berteriak putus asa. Mustahil. Aku tidak bisa mati di sini. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan melaju ke arah barat laut dengan putus asa. Ketika Wang Qian yang seperti anjing mati muncul di depan Ye Yuan, dia masih cukup terkejut. Dia masih berpikir bahwa Wang Qian lebih memilih patah daripada membungkuk dan tidak datang dan mencarinya bahkan jika dia mati di bawah lonceng Fajar Drum Senja. Selamatkan aku. Saat dia meneriakkan kalimat ini, Wang Qian merasa sangat malu. Merasakan tatapan aneh di sekelilingnya, dia hanya merasakan wajahnya membara. Dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Seseorang yang sombong seperti dia, bagaimana dia bisa menjadi seperti anjing, mengibaskan ekornya di depan musuh dan memohon ampun. Adegan seperti ini seharusnya dibalik dalam pemahamannya. Tapi sekarang, dialah yang memohon di depan Ye Yuan untuk amalnya.
Namun, dia benar-benar akan mati. Dalam perjalanan, dia mengalami 2 pukulan genderang lagi. Hidupnya sudah sangat sulit untuk dilalui dengan paksa. Ye Yuan, selamatkan aku. Wang Qian berteriak karena malu. Ye Yuan tersenyum dan perlahan membuka mulutnya, kata-kata keluar dari mulutnya. Lusinan orang sudah berkumpul di sekitar Ye Yuan. Mereka semua mendengarkan khotbah Ye Yuan tentang Dao. Ada juga kelompok orang lain yang sudah berhenti memahaminya dan mencari sendiri asal Dao jiwa. Yang lain tidak peduli dengan rasa malu Wang Qian, mendengarkan dengan penuh perhatian satu demi satu. Wang Qian membangkitkan semangatnya sepenuhnya, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang diucapkan Ye Yuan. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar. Ternyata fisik jiwa yang tidak bisa dihancurkan masih bisa dipahami seperti ini. Fisik jiwa yang tidak bisa dihancurkan tidaklah abadi dan tidak dapat binasa. Fisik jiwa yang tidak bisa dihancurkan ini juga perlu ditempa. Lonceng fajar drum senja digunakan untuk meredam udara berkabut, membuatnya semakin tak tergoyahkan. Dan metode penempaan ini juga memperluas wawasan Wang Qian. Jadi begitulah adanya. Mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Ini tidak sulit. Orang ini pasti tidak sengaja menemukannya. 1. Masalah-masalah di dunia ini sebenarnya seringkali tidak terlalu mendalam. Sedikit saja dan itu akan menjadi jelas. Namun, seringkali hal kecil inilah yang paling sulit. Wang Qian sangat jelas tentang hal itu, kemampuan pemahamannya sangat tinggi. Namun dia tidak memiliki kemampuan untuk memahami hal kecil ini. Namun, ketika orang lain menunjukkannya, dia tidak merasa bahwa orang lain terlalu mengesankan. Dia hanya merasa orang lain beruntung. Itu saja. Dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya seseorang memasuki pagoda 7 warna ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, banyak orang telah masuk sebelumnya, tapi tidak ada yang bisa melihat melalui ini. Hanya ini saja dan Ye Yuan lebih kuat dari banyak orang. Dia, Wang Qian, juga hanyalah salah satu dari banyak orang ini. Oleh karena itu, tubuh jiwanya diperkuat sekali lagi. Saat ini, tubuh jiwa Ye Yuan sudah menjadi sangat padat. Ketika lonceng fajar berbunyi lagi, tubuh jiwa Ye Yuan berdiri kokoh seperti gunung, tanpa sedikit pun tanda-tanda kehancuran. Faktanya, tidak ada sedikit pun jejak udara berkabut yang terbentuk. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar. Sebuah pintu spasial muncul di depan semua orang. Itu adalah pintu menuju ke lantai 2. Itu fragmen asal. Ternyata selama seseorang mencapai penyelesaian akhir fisik jiwa kabut yang menyelubungi di bawah lonceng fajar drum senja, fragmen asal akan muncul. Pada saat ini, benda berbentuk pecahan kaca muncul di depan Ye Yuan. Warnanya cerah. Pecahan kaca ini miliknya. Mata banyak orang menjadi merah. Ye Yuan juga tidak sopan, dia menyingkirkan bagian fragmen asal sambil tersenyum. Baiklah, lonceng fajar drum senja telah berlalu. Kita bisa memasuki level kedua. Tentu saja, mereka yang ingin terus berkultivasi masih bisa terus berada di level pertama. Selesai berkata, Ye Yuan melangkah ke pintu lantai 2. Semua orang saling bertukar pandang. Namun, segera, seseorang bergegas ke level kedua setelahnya. Pada saat ini, tubuh jiwa Wang Qian sudah cukup pulih. Faktanya, itu lebih kuat dari sebelumnya. Dia segera bergegas ke level kedua tanpa ragu sedikit pun. Lonceng fajar drum senja hanya seperti itu. Di babak kedua, aku benar-benar tidak akan kalah dari Ye Yuan. Wang Qian berkata dengan nada meremehkan di dalam hatinya. Tubuh jiwa Bai Cuisan belum mencapai tahap penyelesaian yang sempurna. Dia memikirkannya dan tetap tinggal. Ada juga beberapa yang juga tetap tinggal, tapi jumlahnya tidak banyak. Lautan api yang mengerikan. Apakah ini putaran kelahiran kembali dalam api yang legendaris? Babak pertama adalah warisan yang melemahkan tubuh jiwa. Lalu, apa warisan putaran ini? Tidak baik, tubuh jiwaku jelas sudah jauh lebih kuat, tapi masih belum bisa menahan kekuatan lautan api ini. Begitu memasuki babak kedua, banyak orang yang merasa raga jiwanya akan runtuh. Tubuh jiwa mereka telah diperkuat secara signifikan di tingkat pertama, tetapi masih tidak dapat menahan kekuatan api ini. Tubuh jiwa Ye Yuan jauh lebih kuat dari mereka. Dia tidak merasakan apapun. Namun, dia kembali merenung dengan sangat cepat. Apa warisan putaran kedua ini? Ketika dia berada di aula jiwa nirvana, dia pernah memasuki tungku pemurnian jiwa dan merasakan panasnya api Dao sebelumnya.
Mungkinkah putaran ini akan terus berlanjut dalam nyala api ini? Hanya saja ketika Ye Yuan memikirkan hal ini, yang lain jelas memikirkan hal yang sama juga. Aku mengerti. Biarpun itu adalah yang tidak bisa dihancurkan, ia juga perlu mengalami penempaan yang terus-menerus. Hanya ketika segudang dao besar bahkan tidak dapat memurnikan tubuh jiwamu barulah hal itu disebut fisik jiwa abadi. Leluhur abadi pasti sudah mencapai ranah itu. Karena itu masalahnya, ayo kita lakukan. Wang Qian menghapus penurunan di level pertama dan tersenyum percaya diri, tubuhnya berubah menjadi kabut, samar dalam panasnya api. Segera, dia merasakan panas yang tak ada habisnya. Tanah yang teredam muncul dari udara berkabut. Jelas sekali, Wang Qian saat ini sedang sangat menderita. Namun, dia tidak peduli. Dia dengan hati-hati merasakan panas ini, ingin memanfaatkan pemanggangan ini untuk membuat tubuh jiwa menjadi lebih kuat. Wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi merenung. Apakah memang seperti ini? Tidak bagus, raga jiwaku tidak dapat bertahan lagi. Panas sekali. Aku juga tidak bisa melakukannya lagi. Tubuh jiwaku jelas sudah sangat kuat, tapi kenapa aku tidak bisa bertahan? Seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai hancur. Suhu lautan api sepertinya semakin tinggi. Udara berkabut mereka menguap sedikit demi sedikit, memudar. Akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Awalnya mereka berpikir bahwa dengan mengandalkan ajaran Ye Yuan di babak pertama, tubuh jiwa yang kuat sudah cukup untuk bertahan hidup. Tapi mereka jelas salah perhitungan. Wang Qian juga tidak terkecuali. Merasakan sensasi terbakar yang datang dari fisik jiwa kabut yang menyelubunginya, Wang Qian merasa wajahnya ditampar. Dia mencoba menggunakan lautan api yang kuat ini untuk menempa tubuh jiwa. Tapi itu sia-sia, tubuh jiwanya masih melemah sedikit demi sedikit. Ye Yuan tidak jauh darinya. Dalam pandangannya, dia bisa melihat bahwa Ye Yuan masih mengerutkan kening dan merenung, dan dia juga tidak berubah menjadi bentuk kabut. Namun tiba-tiba, sosok Ye Yuan bergerak dan berubah menjadi awan udara berkabut. Ketika Wang Qian melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek sambil berkata, "Hahaha, berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat beruntung setiap saat? Di babak pertama, kamu hanya beruntung, itu saja. Di babak kedua ini, kamu sudah merenung selama setengah hari. Bukankah ini masih gerakan ini? Apa bedanya dengan kita?" Wang Qian sudah mengerti bahwa mengenai pagoda 7 warna ini, benda yang diwarisi berbeda di setiap putaran. Namun, mengenai warisan yang spesifik, seseorang harus meraba-raba sendiri. Dia tahu bahwa dia belum menemukan jalannya. Dan Ye Yuan juga belum menemukan jalannya. Babak pertama, dia tidak sengaja tersandung olehnya, itu saja. Panas sekali. Saya merasa tubuh jiwa saya hampir menguap. Ye Yuan, apakah kamu sudah menemukan metode untuk memecahkan babak ini? Aku, Bai Tua, akan belajar darimu. Teriakan aneh Bai Cuisan terdengar. Wajah Wang Qian menjadi hitam. Apakah orang ini menginginkan wajah atau tidak? Bai Cuisan, kamu juga seorang jenius yang pernah dibimbing oleh leluhur sebelumnya, kamu akan mengikuti di belakang orang lain untuk mencari tumpangan. Wang Qian berkata dengan suara dingin. Bai Cuisan menatap Wang Qian sekilas dan tiba-tiba menjadi lemah saat dia berkata, "Seselamatkan aku." Ye Yuan, seselamatkan aku. Saat Wang Qian melihatnya, wajahnya langsung berubah menjadi hitam seperti dasar pot. Bukankah penampilan ini persis dengan penampilannya yang mengibas-ngibaskan ekornya saat mengemis di ronde pertama? Ini adalah penghinaan seumur hidupnya. Bai Cuisan, orang ini, benar-benar mengoleskan garam pada lukanya. Siapa yang terus-menerus mengganggu Ye Yuan di ronde pertama? Mengapa? Lupa semuanya dalam sekejap mata. Bai Cuisan berkata dengan tatapan menghina. Mata Wang Qian memuntahkan api saat dia meraung dengan marah. Bai Cuisan. Hari ini, jika aku, Wang Qian, tidak membunuhmu, aku bersumpah bahwa aku lebih rendah dari manusia. Wang Qian telah benar-benar meledak. Dia mengabaikan kekuatan jiwanya yang semakin menipis saat ini, menerkam ke arah Bai Cuisan dengan heboh. Bai Cuisan juga melompat ketakutan. Kekuatannya secara alami jauh di bawah kekuatan Wang Qian. Untuk Wang Qian dapat dianggap tinggi oleh wilayah jiwa pusat, dia secara alami bukanlah seorang jenius biasa. Saat dia menjadi gila, Bai Cuisan merasakan tekanan yang datang seperti bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Dalam sekejap, kedua orang itu saling bertukar pukulan.
Wang Qian mengerang teredam, terbang mundur. Bai Cuisan memandang telapak tangannya sendiri dengan agak tidak percaya, wajahnya tampak bingung. Kenapa aku menjadi begitu kuat? Bai Cuisan berkata dengan tatapan polos. Apakah kakak Bai benar-benar tidak tahu? Atau apakah kamu pura-pura tidak tahu? Meskipun raga jiwamu tidak sesempurna Tuan Ye, kamu juga menonjol di antara kami. Sementara tubuh jiwa Wang Qian telah terpanggang dalam putaran ini untuk waktu yang lama, dia sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Saat ini, bagaimana dia bisa menjadi tandinganmu? Di sampingnya, seseorang yang masuk bersama Bai Cuisan menjelaskan. Saat Bai Cuisan mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi begitu. Sepanjang perjalanan ke sini, aku masih mengatakan bahwa aku akan melindungi Ye Yuan. Pada akhirnya, ketika kita masuk ke sini, Ye Yuan lah yang melindungiku. Hahaha, Ye Yuan, apakah kamu sudah menyelesaikan babak ini atau belum? Aku, Bai Tua, sudah terlalu lapar untuk menunggu. Di sisi lain, Wang Qian hampir ingin muntah darah. Kapan Bai Cuisan menjadi begitu kuat? Dia secara alami tahu bahwa kondisinya tidak baik. Namun ia menyentuh hatinya sendiri dan merasa masih tidak ada masalah dalam menghadapi Bai Cuisan. Siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak bisa menghalangi gerakannya. Hal ini menunjukkan bahwa Bai Cuisan telah membuat kemajuan besar dengan memperkuat tubuhnya dengan lonceng fajar drum senja di ronde pertama. Apakah kesenjangannya begitu besar? Dia memasuki level kedua untuk merebut fragmen asal. Siapa yang menyangka bahwa Bai Cuisan sebenarnya sudah berkembang hingga titik ini di level pertama? Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya melewatkan sesuatu. Tiba-tiba, Ye Yuan terbakar. Udaranya yang berkabut benar-benar terbakar di lautan api. Ketika Wang Qian melihat adegan ini, dia sangat gembira. Hahaha, apa yang kubilang? Dia hanyalah seekor kucing buta yang menabrak bangkai tikus di ronde pertama. Itu benar-benar keberuntungan. Di babak ini, dia mengungkapkan warna asal Dao Jiwakan. Terbakar, terbakar abis. Yang terbaik adalah dia terbakar menjadi abu. Saat ini, Wang Qian merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia lebih baik mati di sini daripada rela melihat Ye Yuan terus tampil mengesankan. Di depan Ye Yuan, penghinaannya tidak bisa lagi dihilangkan. Ekspresi Bai Cuisan dan yang lainnya juga langsung menjadi serius. Ini, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Bai Cuisan berkata dengan cemas. Tuan Ye, jangan menakuti kami. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Di babak ini, bahkan Tuan Ye telah menyerah. Sepertinya kita semua pasti mati kali ini. Banyak orang sudah melihat Ye Yuan terbakar. Bertahan di lautan api sampai sekarang, raga jiwa mereka sudah hampir tidak tahan lagi. Satu-satunya harapan adalah Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu kalau Ye Yuan sendiri juga tidak bisa hadir lagi. Dengan ini, semuanya sudah berakhir. Hal yang sembrono dan buta. Pagoda 7 warna ini sudah berapa tahun ditempatkan di sini. Tidak ada yang bisa melewati 7 level sama sekali untuk mengumpulkan semua fragmen asal. Orang sepertimu juga ingin membalikkan keadaan. Wang Qian berkata sambil tertawa keras. Banyak orang melontarkan tatapan marah padanya. Tapi kemarahan juga tidak ada gunanya. Ye Yuan tampak seperti dia akan mati. Udara berkabut Ye Yuan saat ini sedang terbakar dan hampir menyatu dengan api di sekitarnya. Ketika udara berkabut benar-benar hilang, Ye Yuan juga setara dengan menghilang. Benar saja, udara berkabut Ye Yuan kini berubah menjadi lautan api sedikit demi sedikit. Orang-orang mulai putus asa. Faktanya, Ye Yuan bahkan tidak bisa mengatasi sama sekali di dalam lautan api. Wang Qian merasa sangat senang dan bahkan merasa puas karena telah membalas dendam. Menyaksikan Ye Yuan mati di depannya juga merupakan suatu kesenangan kan. Akhirnya, gas berkabut Ye Yuan benar-benar hilang. Tempat di mana di awalnya telah sepenuhnya berubah menjadi hamparan lautan api, sepenuhnya menyatu menjadi satu dengan lautan api di ruang tingkat kedua ini. Mati. Akhirnya mati. Jadi bagaimana jika dia memecahkan lonceng fajar drum senja dan memperoleh fragmen asal? Bukankah kamu masih akan mati di sini? Hahaha, kata Wang Qian sambil tertawa keras. Ekspresi semua orang menjadi suram. Jejak harapan terakhir mereka juga pupus. Namun pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba mengembun dan terbentuk, muncul di lautan api. Wang Qian terkejut, menggosok matanya dengan keras.
Apakah penglihatannya menurun? Apakah kebenciannya sudah membuatnya berhalusinasi? Bukankah itu Ye Yuan? Apakah itu Ye Yuan? Dia sebenarnya tidak mati. Mungkinkah penglihatanku menurun? Dia jelas-jelas sudah terbakar habis sekarang. Tunggu sebentar, dia benar-benar tidak mati. Dia mungkin memahaminya. Kalimat terakhir diucapkan oleh Bai Chuisan. Dengan pengalaman tingkat pertama, Bai Chuisan merasa kemungkinan besar Ye Yuan telah memahaminya lagi. Kebangkitan Ye Yuan dari kematian mungkin ada hubungannya dengan warisan level ini. Di lautan api, tatapan Ye Yuan memandang dengan santai. Wang Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tadi, suaranya paling keras. Sepertinya jika Ye Yuan mati, dia bisa langsung masuk ke hegemon. Tapi sekarang, dia tidak bisa tertawa lagi. Kamu sangat berharap aku mati, lalu jika aku bisa menyelesaikan tahap ini sekarang, apakah kamu ingin mendengarkan khotbahku tentang Dao? Ye Yuan memandang ke arah Wang Qian dan berkata dengan senyuman palsu. Wang Qian tampak seperti bebek yang lehernya dicubit. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ya, apakah aku dapat mendengarkan khotbahnya atau tidak? Dengar, dia bisa hidup, tapi wajahnya akan hilang. Jika tidak mendengarkan, dia pasti akan mati, dan wajahnya, sepertinya akan hilang juga. Sungguh memalukan. Mengapa emosi seperti itu muncul berulang kali? Betapa mengesankannya Wang Qian. Dia bisa memahami Dao sendiri. Mengapa dia perlu mendengarkan Tuan Ye berkhotbah tentang Dao? Benar, Tuan Ye memahami Dao, itu adalah seekor kucing buta yang menabrak tikus mati juga. Itu bukan masalah besar. Tuan Besar Wang tidak membutuhkannya sama sekali. Apa yang dia katakan? Tuan Ye baru saja beruntung dan tidak pantas untuk disebutkan bersamanya, Wang Qian. Bagaimana hal kecil yang dipahami Tuan Ye ini dapat memasuki pandangannya, Wang Qian? Wang Qian merasa malu dan kesal sampai dia ingin mati. Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah menjadi sasaran cemoohan. Sebelumnya, dia sepertinya terlalu terbawa suasana, sehingga menyinggung semua orang. Sekarang, dunia luar telah menutup pagoda 7 warna. Keinginan terbesar setiap orang sebenarnya hanyalah untuk bertahan hidup. Adapun fragmen asal, menjadi terabaikan. Tapi dia terbakar rasa cemburu sebelumnya dan sama sekali tidak memikirkan semuanya sebelum mengatakannya. Dengan hal ini sungguh menimbulkan kemarahan orang lain. Apa yang dikatakan orang-orang ini, mereka langsung memblokir semua jalan mundurnya. Sangat canggung. Tapi di sini, Bai Chuisan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, berlari ke samping Ye Yuan. Mendesak Ye Yuan, dia berkata, Ye Yuan, cepat katakan, cepat katakan. Ada apa dengan tempat sialan ini? Aku merasa seperti akan terpanggang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku merasa sudah memahami arti dari fisik jiwa yang tidak bisa dihancurkan. Bai Chuisan terkejut dan berkata dengan bingung, apa arti dari fisik jiwa yang tidak bisa dihancurkan? Tentu saja, itu berarti tidak bisa dibunuh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini? Meskipun pusat kekuatan alam hegemon telah melampaui lapisan surgawi, mereka juga akan mati. Fisik jiwa yang tidak bisa dihancurkan bukannya tidak bisa dibunuh. Kita semua telah disesatkan oleh nama ini. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan luapan emosi. Mereka merasa sepertinya akan mendengar rahasia besar. Bahkan Wang Qian juga tidak bisa menahan diri untuk mengangkat telinganya. Sementara itu, banyak orang memandangnya dengan pandangan menghina. Wang Qian mengetahui bahwa Ye Yuan tidak berniat mengusirnya. Oleh karena itu, dia tidak kemana-mana. Untuk hidup, buang wajahnya. Apapun yang terjadi, wajahnya juga benar-benar hilang. Wang Qian tiba-tiba merasakan nikmatnya pembebasan di hatinya. Benar saja, seperti kata pepatah, orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Perasaan tidak tahu malu sungguh luar biasa. Seolah-olah udara di sini penuh dengan kesegaran. Gas berkabut lahir dari kekacauan, jadi jiwa fisik yang kita bangun sebenarnya juga merupakan tubuh kekacauan. Logikanya sama dengan pusat kekuatan super yang lahir dalam kekacauan dan menjadi sangat kuat. Tapi kita berbeda dari mereka. Bukankah itu berarti kita juga berpotensi menjadi hegemon? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Selain itu, kita memiliki keuntungan lebih besar daripada mereka. Setelah berhenti sejenak, Ye Yuan melanjutkan,
seorang pusat kekuatan itu dibentuk oleh kekacauan dan hanya mewarisi aspek kekacauan tertentu. Tapi gas berkabut itu tidak berbentuk dan tidak berwujud. Itu bisa mengembangkan semua kehidupan di dunia. Kamu bisa menjadi petir yang kuat. Kamu bisa menjadi bumi yang luas. Kamu juga bisa menjadi api apokaliptik. Sama seperti level ini, leluhur abadi sebenarnya ingin memberitahu kita cara berubah menjadi api langit dan bumi dengan gas berkabut dan membakar segala sesuatu. Aku pikir jika gerakan ini dikembangkan secara ekstrim, ia harusnya mampu mengetahui asal dao jiwa dan menjadi seperti hegemon Dewa Api, mengubah semuanya menjadi abu dengan lambaian tangannya. Hegemon Dewa Api adalah hegemon kuat yang reputasinya mengguncang langit. Dia mengendalikan semua aspek api. Teknik serangannya tak tertandingi di bawah langit. Bahkan jika hegemon biasa bertemu dengannya, mereka juga akan dipenuhi dengan teror yang mendalam. Ketika banyak orang mendengarnya, mereka tidak bisa menahan perasaan emosi yang meluap-luap. Bahkan jika dipikir-pikir, mereka juga merasa mengesankan. Tapi Wang Qian tertawa dingin dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, jika kita semua, fisik semua abadi ini, dikultivasikan secara ekstrim, bukankah semua hegemon tidak akan mampu mengalahkan kita ketika dijumlahkan juga? Saat dia berbicara, langsung ada lusinan tatapan yang menyapu. Wang Qian, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Hahaha, jika kamu mengesankan, mengapa kamu tidak bisa mendapatkan pencerahan tentang Dao? Teruslah bicara dan aku akan menghajarmu sampai mati. Kalimat terakhir diucapkan oleh Bai Cuisan. Dia saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri. Namun, Wang Qian tidak memperhatikannya sedikitpun. Begitu seseorang memutuskan untuk tidak tahu malu, itu benar-benar tak terkalahkan. Aku hanya akan mempertebal wajahku dan tetap di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tapi Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, menurut penjelasanku, secara teoritis seperti ini. Hanya saja meskipun itu adalah pusat kekuatan alam hegemon, tidak ada cukup waktu dan energi untuk berspesialisasi dalam satu atau beberapa dao. Ingin memahami segudang dao besar dan mencapai alam hegemon pada saat yang sama jelas tidak terlalu realistis. Saat Wang Qian mendengarnya, dia berkata dengan nada menghina, "Cih, kamu sudah mengatakan semuanya. Apapun yang terjadi, tidak ada cara untuk memverifikasi ini juga." Tercela, terlalu tercela, banyak orang melotot dan sangat ingin menghajarnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika dugaanku benar, beberapa tingkat di belakang juga harusnya seperti lantai 2 ini. Semuanya untuk mendapatkan segala macam bentuk dengan tubuh kabut. Saat Wang Qian mendengarnya, dia tertawa dingin lagi dan berkata, apakah menurutmu kamu adalah cacing gelang di perut leluhur abadi? Apapun yang kamu katakan akan menjadi apa adanya. Jika tidak seperti itu di belakang, lalu apa? Ye Yuan masih berkata sambil tersenyum, kalau begitu, pukul kamu sampai mati. Wang Qian tersedak dan kehilangan kesabaran. Sekarang, sepatah kata pun dari Ye Yuan dan dia harus menderita karena dikepung oleh 100 orang. Dia mengesankan, tapi dia tidak bisa menangkisnya. Ye Yuan membiarkan dia mendengarkan khotbah di sini sudah merupakan bantuan besar. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai berkhotbah tentang Dao. Dia berkhotbah kepada semua orang bagaimana cara mendapatkan kekuatan api dengan tubuh kabut. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya, ini lebih dari satu level lebih sulit daripada lonceng fajar drum senja level pertama. Beberapa orang sangat berbakat dan memperoleh pemahaman yang lebih baik dengan sangat cepat. Namun beberapa tidak dapat menemukan pendekatan yang tepat. Beberapa orang lambat belajar dan mati terbakar oleh kobaran api ini. Bakat Bai Cuisan memang sangat tinggi. Dia belajar dengan sangat cepat. Bakat Wang Qian jauh lebih besar daripada Bai Cuisan. Dia belajar lebih cepat. Dia mati-matian mengembangkan kekuatan api, mencoba melampaui Ye Yuan. Namun, tak lama kemudian, pintu spasial lain muncul di depan semua orang. Dan fragmen asal lainnya muncul di sebelah Ye Yuan. Dia mencapai penyelesaian besar sekali lagi. Wang Qian merasa kecewa karena dia selamanya hanya bisa memakan debu di belakang Ye Yuan. Kemampuan pemahaman orang ini sungguh terlalu mengerikan. Melihat Ye Yuan memasuki pintu ruang, Wang Qian mengertakkan gigi dan mengikutinya. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa meramalkan sesuatu dengan akurat. Bai Cuisan dan kelompok orang lainnya tidak terburu-buru. Mereka sudah merasakan manfaatnya di tingkat pertama. Mereka secara alami tidak mau menyerah di tengah jalan. Saat memasuki level ketiga, ekspresi Wang Qian berubah. Angin.
Tempat ini adalah angin yang tak ada habisnya. Angin kencang seperti pedang, bertiup hingga tubuh jiwanya hampir roboh. Sepertinya kamu tidak akan dipukuli sampai mati. Benar saja, warisan di beberapa level terakhir ini persis sama dengan yang diharapkan Tuan Ye. Di sampingnya, Cheng Yu mengejeknya. Cheng Yu saat ini sudah menjadi pengikut setia Ye Yuan. Kekuatannya lemah sejak awal, kemampuan pemahamannya juga tidak tinggi di antara kelompok orang ini. Jika bukan karena Ye Yuan, dia pasti berada di kelompok pertama yang mati. Tapi sekarang, dia tidak hanya bertahan, tubuh jiwanya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia menganggap Wang Qian tidak enak dipandang. Ada angin di mana-mana di sini. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa yang perlu dipahami pada putaran ini adalah udara berkabut yang berubah menjadi angin. Beberapa putaran di belakang secara alami juga memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi apa yang Ye Yuan harapkan, berubah menjadi atribut lain dengan udara berkabut. Bicara lagi setelah menyelesaikan ronde. Masih sulit untuk mengatakan seperti apa jadinya sekarang. Wang Qian masih keras kepala saat mengucapkan kata-kata itu. Ye Yuan mengabaikannya dan mulai berkhotbah tentang Dao. Wang Qian juga mengerahkan kekuatannya dan berlari bersama Ye Yuan. Namun, itu masih merupakan kekalahan telak. Sekalipun dia tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius, dia juga dilempar ke lebih dari 10 jalan oleh Ye Yuan dalam memahami kabut yang berubah menjadi angin. Pada akhirnya, Ye Yuan masih memberitakan Dao sehingga dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba. Namun, Wang Qian tidak lagi peduli. Apapun yang terjadi, dia sudah tidak tahu malu. Jika dia kalah, dia kalah. Apa masalahnya? Namun di dalam hatinya, dia kaget. Dia secara alami tahu betapa sulitnya pemahaman seperti ini. Namun, itu sama sekali bukan masalah bagi Ye Yuan. Terlepas dari apakah itu kabut yang berubah menjadi angin, kabut yang berubah menjadi api, atau kabut yang berubah menjadi kilat, Ye Yuan dapat memahaminya dengan cepat dan mencapai ranah kesempurnaan. Wang Qian tidak bisa membayangkan sama sekali. Setiap orang memiliki fisik semu abadi. Apa hak Ye Yuan untuk bisa melakukan ini? Tentu saja, Ye Yuan secara bertahap sudah memahami beberapa hal. Kemampuannya untuk memahami dengan cepat, kemampuan pemahaman secara alami merupakan salah satu aspeknya. Tetapi sebagian besar alasannya adalah fisik jiwanya dapat berintegrasi ke langit dan bumi. Dan ia bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk memulihkan fisik jiwa kabut yang menyelubungi. Meskipun Ye Yuan belum pernah bertemu hegemon abadi sebelumnya, dia merasa bahwa hegemon abadi kemungkinan besar sama dengan dia. Dia adalah salah satu fisik jiwa kabut yang menyelubungi. Yang lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Jika udara berkabut benar-benar hilang, mereka akan benar-benar mati. Pagoda 7 warna ini sebenarnya adalah warisan yang disesuaikan oleh hegemon abadi untuk fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Hanya fisik jiwa abadi yang sejati yang bisa melewati 7 level ini. Tingkat pertama adalah meletakkan dasar untuk fisik jiwa kabut yang menyelubungi, memperkuat diri sendiri. Sementara di belakang, kabut berubah menjadi dao yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ke-6 level ini hanyalah permulaan. Namun dengan landasan ini, jalan di masa depan akan menjadi lebih mudah. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Semua orang di luar pagoda sudah lama terkejut. Karena mereka sudah benar-benar kehilangan kendali atas situasi pagoda 7 warna. Bagaimana ini mungkin? Lebih dari 100 orang naik ke level ke-7 secara bersamaan. Apa yang sebenarnya terjadi di pagoda 7 warna? Wanita tua itu tampak kebingungan. Sebelumnya, masih ada lebih dari 100 orang yang masih hidup yang melangkah ke level terakhir satu demi satu. Kemudian beberapa tokoh besar yang hadir benar-benar melewatkannya. Dalam 1 bulan ini, keterkejutan di hati mereka semakin besar. Sepertinya terlepas dari tingkat korban yang sedikit tinggi di lantai pertama, level di belakang menjadi sangat mulus. Sasaran empuk yang mereka pimpin ke sini benar-benar dibersihkan satu demi satu. Situasi seperti ini benar-benar membuat semua orang ternganga, jatuh ke tanah. Orang tua wilayah jiwa utara mengerutkan kening dan berkata, pagoda 7 warna ini tidak akan ada masalah kan? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kambing gunung segera berkata, apakah kamu bercanda? Apa yang salah dengan kekacauan harta surgawi yang ditinggalkan oleh leluhur abadi? Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, lalu bagaimana kamu menjelaskan semua yang terjadi di pagoda? Kambing gunung membuka mulutnya dan sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa sebagai jawaban. Ya,
Apa yang sebenarnya terjadi? Dia juga sangat ingin tahu. Cloud Neon, yang selama ini diam, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, menurutku itu pasti ada hubungannya dengan Ye Yuan. Saat wanita tua itu mendengarnya, dia mencibir dan berkata, hahaha, magang junior Cloud Neon benar-benar tahu cara bercanda. Tidak peduli siapa gilirannya, itu juga bukan gilirannya. Cloud Neon berkata dengan dingin, di setiap ronde, Ye Yuan adalah orang pertama yang menyelesaikannya. Jelas sekali, itu ada hubungannya dengan dia. Wanita tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, orang pertama yang memasuki lantai berikutnya, dan itu ada hubungannya dengan dia. Lalu, jika aku yang pertama memasuki wilayah Jiwa Timur, apakah seluruh wilayah Jiwa Timur akan menjadi milikku? Cloud Neon tanpa ekspresi dan menutup mulutnya. Dia merasa tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan si idiot ini. Kambing gunung tersenyum dan berkata, hahaha, mereka sudah memasuki level ke-7 dan akan segera bisa keluar. Pada saat itu, semuanya akan terungkap secara alami. Ruang di dalam pagoda 7 warna mengalami perubahan besar. 7 ruang sepenuhnya melebur menjadi satu ruang. Di tengah ruangan, ada kristal 7 lubang. Ye Yuan berjalan menuju kristal 7 lubang dan menempatkan 7 keping fragmen asal yang diperoleh di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya bersinar ke segala arah. Beberapa napas kemudian, kristal 7 warna prismatik muncul di depan semua orang. Ini adalah asal Dao yang ditinggalkan oleh leluhur abadi. Napas semua orang menjadi berat. Kristal kecil ini adalah tempat inti seluruh pagoda 7 warna berada. Apa gunanya tidak peduli seberapa banyak kamu memahaminya. Tapi, begitu kamu menyatu dengan asal Dao jiwa, yang benar-benar melonjak ke langit dalam satu ikatan, tidak ada yang bisa menghentikanmu lagi. Semua orang menatap iri ke arah Ye Yuan. Bagian asal ini adalah miliknya. Mereka berdebar kegirangan, tapi tidak ada yang datang untuk merebutnya. Tidak ada yang bodoh. Benda ini ditinggalkan oleh leluhur abadi untuk penggantinya. Saat ini, ruangan ini sudah menjadi milik Ye Yuan. Jika mereka mengambil tindakan, itu berarti kematian. Namun, di detik berikutnya, sesuatu yang membuat semua orang menatap dengan tercengang terjadi. Ye Yuan dengan santai melemparkan kristal asal ke Cheng Yu, yang tidak jauh dari sana, dan berkata, kamu datang. Cobalah untuk menyatu dengannya. Cheng Yu terkejut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar atau tidak. Tuan Ye, berhentilah bercanda. Aku, Cheng Yu, masih memiliki kesadaran diri. Ye Yuan berkata, aku memintamu untuk menyatu, gabung saja. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Apa kamu merasa tidak mungkin bisa menyatu dengannya? Semuanya datang dan coba, lihat apakah ada yang bisa berhasil. Bai Cuisan berkata, Ye Yuan, kamu tidak bercandakan. Ini adalah asal Dao leluhur abadi. Kesempatan keberuntungan yang sangat besar, kamu tidak menginginkannya. Ye Yuan berkata dengan ringan, aku memiliki Dao sendiri, aku tidak ingin asal Dao ini. Aku, Ye Yuan, tidak akan menempuh jalan orang lain. Semua orang merasa Ye Yuan gila. Jika itu adalah asal Dao hegemon biasa, lupakan saja. Tapi inilah asal Dao hegemon abadi. Aku tidak bisa. Cheng Yu menatap Ye Yuan dan tertawa getir. Dia mencoba selama setengah hari dan akhirnya masih gagal menyatu dengannya. Setelah itu, beberapa orang lagi mencobanya, namun tetap tidak berhasil. Jelasnya, menggabungkan hal semacam ini dengan asal Dao jiwa tidaklah mudah. Aku akan mencobanya. Bai Cuisan maju atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang bisa menolak daya tarik asal Dao jiwa. Bai Cuisan juga tidak bisa menolak. Melihat begitu banyak orang yang gagal, dia agak bersemangat untuk bertindak. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Bai, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Bai Cuisan menyeringai dan berkata, tanpa kamu, Ye Yuan, tidak akan ada aku, Bai Cuisan, hari ini. Jika aku tidak mempercayaimu, siapa lagi yang bisa aku percayai? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu percaya padaku, jangan menyatu dengan asal Dao jiwa. Bai Cuisan terkejut dan berkata, mengapa? Ye Yuan berkata, asal Dao adalah senjata tajam dan juga belenggu. Kamu telah memperoleh warisan leluhur abadi. Tidak perlu lagi menyatu dengan asal Dao jiwa. Selama kamu mengikuti jalan ini, pencapaian masa depanmu pasti akan berada di atas orang yang menyatu dengan asal Dao. Faktanya, bahkan saat ini, dia mungkin bukan tandinganmu juga. Ye Yuan juga sudah menyatu dengan asal Dao jiwa,
Namun asal Dao Hegemon Abadi berbeda dengan asal Dao Batu Darah Kekacauan. Gumpalan asal darah itu tidak ternoda oleh aura sekuler sedikitpun. Itu sepenuhnya lahir dari kekacauan. Sangat murni, Ye Yuan tidak memiliki efek samping apapun saat menyatukannya dengan pedang Dao. Namun asal Dao Jiwa Hegemon Abadi mengusung jejak jiwa yang kental. Itu adalah Dao dari Hegemon Abadi. Menyatu dengan jejak asal Dao ini, kekuatan seseorang mungkin melonjak pesat pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, akan sangat sulit untuk menentukan jalanmu sendiri. Ketika seseorang mencapai alam asal dan ingin melangkah ke alam hegemon, itu akan menjadi lebih sulit. Kesan Ye Yuan terhadap Bai Cuisan cukup bagus. Meskipun orang ini agak suka pamer, tindakannya sederhana tanpa mengganggu pikiran. Pada ronde pertama sebelumnya, dia bahkan datang mengingatkannya untuk pergi. Kemudian, Bai Cuisan juga merupakan orang yang memahami 7 dao jiwa paling dalam di antara orang-orang ini. Kekuatannya saat ini sudah jauh melampaui Wang Qian. Oleh karena itu, Ye Yuan memutuskan untuk tidak memberikan asal dao jiwa. Bai Cuisan memikirkannya dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan menyatu dengannya. Jika ada di antara kalian yang ingin bergabung, ambillah." Semua orang memandang Bai Cuisan dengan wajah tidak percaya. Orang ini gila kan? Satu kalimat dari Ye Yuan dan dia memberikan asal yang akan sampai ke tangannya kepada orang lain. Bahkan jika sangat sulit untuk melangkah ke alam hegemon di masa depan, bahkan jika seseorang mencapai Kaisar Sakra Surga, langkah melangkah ke asal mula Kaisar Sakra Surga ini sudah membuat bingung para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan orang masih hanyalah Kaisar Surga awan. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan Kaisar Sakra Surga. Dia tidak menginginkan kesempatan keberuntungan sebesar ini. Meskipun Ye Yuan telah menerima bantuan Ye Yuan, mereka masih merasa bahwa Bai Cuisan adalah orang bodoh yang dibanjiri uang dan ditipu oleh Ye Yuan. Banyak orang mulai saling berbisik. Ketika Wang Qian melihat adegan ini, dia mencibir dengan dingin. Hegemon abadi dan semuanya berasal dari garis keturunan yang sama. Itu adalah fisik semu abadi. Mengapa asal Dao Hegemon Abadi akan menimbulkan hambatan saat melangkah ke alam hegemon? Selain itu, hanya ada Hegemon Abadi saja yang melangkah ke alam hegemon dengan fisik semu abadi. Tidak peduli seberapa kuat yang lain, mereka juga tidak dapat menembus belenggu alam hegemon. Asal Dao jiwa ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya harapan untuk melangkah ke alam hegemon. Halangan, bodoh. Segera, lebih banyak orang mencoba mengintegrasikannya, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Menyatu dengan asal memiliki persyaratan bakat yang sangat tinggi. Bukan berarti kamu bisa menyatu dengannya ketika asal Dao jiwa ditempatkan di depanmu. Haruskah aku mencobanya? Wang Qian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Saat dia melangkah maju, gelombang ejekan segera datang. Wang Qian, apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Semua orang memiliki kualifikasi untuk mencoba, tetapi kualifikasi apa yang kamu miliki? Menyerahlah. Tidak mungkin Tuan Ye membiarkanmu mencobanya. Wang Qian sudah tak terkalahkan. Dia langsung mengabaikan kata-kata itu dan menatap ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, cobalah. Apapun yang terjadi, sayang sekali jika asal Dao jiwa ini ditempatkan di sini." Wang Qian ingin sekali menamparkan Ye Yuan sampai mati. "Kamu terlalu pandai dalam mengambil posisi. Ternyata aku adalah seorang pria compang camping." Yang lain juga memandang ke arah Ye Yuan dengan kaget, bertanya-tanya apakah Ye Yuan menjadi bodoh karena berkultivasi atau tidak. Sebenarnya, Ye Yuan juga punya pertimbangan sendiri. Jika tidak ada orang di sini yang bisa menyatu dengannya, maka dia hanya bisa menyatu dengannya. Dengan fisik kabutnya, secara alami tidak ada kesulitan untuk menyatu dengannya. Tapi dia tidak bersedia. Jika dia keluar, wanita Cloud Neon itu pasti akan memaksanya untuk menyatu dengannya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia dapat menemukan seseorang untuk bergabung dengannya di antara orang-orang ini. Wang Qian menerima kristal itu, suasana hatinya sangat gelisah. Dia adalah seseorang yang menurut leluhur sangat menjanjikan. Dia memiliki keyakinan untuk menyatu dengan asal Dao jiwa. Selama dia menyatukan asal Dao jiwa, dia akan mendapatkan kembali semua wajah yang telah hilang. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Qian mulai menyatu dengan asal Dao jiwa. Tubuh jiwanya berangsur-angsur berubah menjadi kumpulan udara berkabut, mencoba menembus ke asal Dao jiwa. Mengenai penggabungannya, semuanya tampak berjalan baik. Kristal asal sebenarnya mulai meleleh. Wang Qian sangat gembira di dalam hatinya,
dengan paksa menekan kegelisahan di dalam hatinya dan terus mengintegrasikannya. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia merasakan kekuatan tambahan yang sangat kuat di tubuh jiwanya. Awalnya, area yang dia bingungkan dalam perjalanan Dao, tiba-tiba menjadi tercerahkan saat ini. Kekuatan jiwa Wang Qian meningkat pesat dan langsung memasuki Kaisar Surga Awan Menengah. Semua orang tercengang, sebenarnya sangat menyatu dengan kristal itu. Tidak heran Kaisar Agung San yang begitu optimis terhadapnya. Ternyata fisik jiwanya paling dekat dengan leluhur abadi. Apa yang Tuan Ye pikirkan? Sepotong besar, dia memberikannya dengan kedua tangannya. Semua orang di sekitarnya berseru, merasa menyesal, atau marah karena kegagalannya memenuhi harapan. Tapi mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa Wang Qian menyatu dengan asal Dao jiwa. Hahaha, kamu tidak menyangka kan, Ye Yuan? Aku, Wang Qian, menyatu dengan asal Dao leluhur abadi. Mulai sekarang, kita tidak lagi berada di dunia yang sama. Wang Qian merasa bahwa dia saat ini sangat kuat. Faktanya, setelah memiliki asal Dao jiwa, dia merasa bahwa alam hegemon juga berada dalam jangkauannya. Hal-hal yang awalnya samar-samar dan tidak penting, saat ini dia merasa sangat solid. Asal Dao hegemon abadi bukanlah asal Dao rata-rata. Ini adalah hegemon tertinggi dari ras jiwa yang kekuatannya menjelajahi langit tanpa halangan. Perasaan seperti itu sama sekali tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ye Yuan memang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Wang Qian benar-benar menyatu dengannya. Sepertinya fisik jiwa abadi semu milik Wang Qian memang sangat kuat dan sudah agak mendekati fisik jiwa abadi yang asli. Namun, tidak peduli seberapa dekat, itu juga hanyalah fisik semu abadi. Ekspresi semua orang jelek, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wang Qian. Tapi sekarang, keadaan lebih kuat dari manusia. Banyak orang mulai menggerutu tentang Ye Yuan di dalam hati mereka. Wang Qian merasa dirinya sangat berlebihan. Dia tiba di hadapan Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina, "Ye Yuan, bukankah kamu mengatakan bahwa dia lebih kuat dariku setelah menyatu dengan asal Dao jiwa? Aku akan bertarung dengannya sekarang, kamu tidak keberatan kan?" Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Bai Cuisan. Ekspresi orang itu berubah, menjadi agak ketakutan. Dia awalnya bukan tandingan Wang Qian. Sekarang, pihak lain menyatu dengan asal Dao jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Kebanggaan Ye Yuan agak berlebihan. Wang Qian, kamu memamerkan kepintaranmu setelah mendapat harga murah. Bahkan jika kamu menyatu dengan asal Dao jiwa, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa banyak dari kami yang takut padamu? Bai Cuisan agak mengancam tetapi dalam hati gemetar saat dia berkata. Orang ini sebelumnya seperti anjing. Sekarang, dia benar-benar melompat lagi. Dia agak tidak mengerti mengapa Ye Yuan ingin membiarkan dia memadukan asal Dao jiwa. Sekarang, agak sulit untuk turun dari harimau setelah menaikinya. Wang Qian sudah lama lupa apa itu wajah dan berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana jika aku memamerkan kepintaranku setelah mendapatkan kemurahan hati? Aku juga tidak memintanya untuk bergabung dengannya. Orang ini juga tidak punya niat baik. Membiarkanku menyatu dengannya hanya untuk mempermalukanku. Hanya saja dia mungkin tidak menyangka kalau aku, Wang Qian, sangat berbakat dan benar-benar menyatu dengannya. Hahaha, Ye Yuan, wajahku yang hilang, aku akan mengklaimnya kembali sekarang. Semua orang mengutuk Wang Qian karena tidak tahu malu tetapi tidak bisa melakukan apapun padanya. Orang ini berpenampilan seperti penjahat yang mabuk kesuksesan, hanya dengan melihatnya saja sudah membuatmu ingin memukulnya. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saudara Bai, bermainlah dengannya." Wajah Bai Cuisan menjadi hitam, dan dia berkata, "Aku bukan lawannya." Ye Yuan berkata, "Tenang, aku masih bisa mengontrol ruang ini. Jika dia berani menyakitimu, aku akan menghajarnya sampai mati." Wang Qian terdiam, mata Bai Cuisan berbinar, dan dia berkata, "Benarkah?" Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba membalikkan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan besar jatuh dari langit, langsung menekan Wang Qian hingga bergesekan dengan tanah. Wang Qian sangat marah dan melontarkan cacian, "Ye Yuan, persetan dengan nenekmu. Aku tidak akan melepaskanmu." Bai Cuisan sangat gembira saat melihat situasinya, sungguh memuaskan. Mereka berpikir bahwa setelah Wang Qian menyatu dengan asal Dao jiwa, dia seharusnya bisa mendominasi ruang ini. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan masih menjadi masternya? Oke, aku akan bersaing dengannya, Bai Cuisan berkata dengan sangat sigap.
Telapak tangan raksasa itu lenyap. Wang Qian sangat marah, kedua matanya merah darah saat dia berkata, Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Dia ditekan dan dikalahkan lagi. Aku menyarankanmu untuk tenang. Di tempat ini, aku bisa menginjakmu sesuka hati. Ye Yuan berkata dengan dingin. Wang Qian menjadi diam. Menghadapi Bai Cuisan, kemarahan Wang Qian sudah melonjak ke langit. Dia dan Bai Cuisan juga punya permusuhan. Sebelumnya, di Lautan Api, Bai Cuisan tiba-tiba memukulnya hingga terbang. Bahkan hampir membunuhnya. Karena tidak berdaya melawan Ye Yuan, dia akan melampiaskan semua kemarahannya pada Bai Cuisan. Biarpun dia tidak bisa membunuhnya, dia juga akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Merasakan kemarahan Wang Qian yang melonjak, Bai Cuisan agak takut. Reputasi Wang Qian yang menakjubkan sangat kuat. Di lingkaran fisik semu abadi mereka, dia benar-benar sosok setingkat di atasnya. Bakatnya pernah mendapat pujian dari leluhur abadi sebelumnya. Bai Cuisan sangat takut pada Wang Qian. Meskipun dia telah dengan serius memahami semua hal di 7 lantai pagoda 7 warna, tidak ada patokan seberapa besar bantuan hal-hal ini terhadap kekuatannya. Dia tahu bahwa dia telah menjadi lebih kuat, tetapi dia merasa bahwa dia masih terlalu tidak terampil untuk menghadapi Wang Qian, yang menyatu dengan asal dao jiwa. Terlebih lagi, Wang Qian saat ini bahkan berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Hahaha, Bai Cuisan, bersiaplah untuk menanggung kemurkaanku. Wang Qian tertawa dingin, dan angin kencang segera bertiup. Angin seram menderu-deru, bertiup hingga raga jiwa manusia terluka. Ketika semua orang melihat gerakan ini, mereka tidak bisa menahan nafas sedikitpun. Angin ilahi kelam bunuh. Gerakan ini adalah seni mistik jalur jiwa yang secara khusus diwariskan oleh leluhur abadi untuk dikembangkan oleh fisik jiwa semu abadi. Selanjutnya, Wang Qian juga mengolah kabut yang berubah menjadi angin di sini. Kekuatan gerakan ini menjadi lebih mengerikan. Gerakan ini jauh lebih cemerlang dari kita. Wilayah jiwa pusat selalu transenden, dengan leluhur abadi secara pribadi menyebarkan seni mistik. Apa yang bisa kita lakukan? Di bawah pukulan ini, Bai Cuisan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Yang lebih mematikan lagi adalah Wang Qian bahkan belum menggunakan kekuatan asal. Di sekelilingnya terdengar serangkaian desahan. Saat langkah ini keluar, mereka sudah memperkirakan hasilnya. Wilayah jiwa tengah mungkin tidak terlalu kuat dalam aspek lain, tetapi di fisik jiwa semu abadi di area ini, mereka benar-benar tak terkalahkan. Wang Qian tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan asal, membunuh si bodoh ini juga seperti mengambil sesuatu dari tasku. Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Bai Cuisan juga bukan orang biasa, tapi di bawah gerakan cepat dan ganas ini, dia hanya bisa bertahan. Di tingkat kelima, warisannya adalah kabut yang berubah menjadi bumi. Di bawah keputusasaan saat ini, Bai Cuisan tanpa sadar mengubah gas berkabut menjadi warna kuning bumi. Pertarungan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Hasilnya membuat semua orang terkejut. Bai Cuisan tidak bergerak seperti gunung. Wang Qian mengerang tertahan dan jatuh ke tanah. Mata semua orang membelalak. Ini, apa yang terjadi? Kabut yang berubah menjadi bumi sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bai Cuisan sendiri juga terlihat tercengang. Dia sudah bersiap untuk terluka parah. Siapa tahu dia tidak merasakan apapun, itu adalah Wang Qian sendiri yang terjatuh. Orang ini telah melukai dirinya sendiri. Bai Cuisan memulihkan tubuh jiwanya dan bergumam, Wang Qian, mengapa kamu begitu lemah? Wang Qian hampir memuntahkan seteguk darah tua. Lemah. Selain tidak menggunakan asal, aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku. Serangan sebelumnya ini sangat dahsyat, tapi siapa yang tahu kalau itu seperti menabrak pelat baja. Lawannya baik-baik saja, tetapi tubuh jiwanya mengalami serangan balik yang luar biasa. Akibatnya, dia melukai raga jiwanya. Bukan karena dia lemah, tapi kamu menjadi kuat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bai Cuisan sepertinya terbangun dari mimpi dan agak bersemangat ketika dia berkata, kamu benar. Akulah yang menjadi kuat. Bagaimana aku bisa menjadi begitu kuat? Hehehe, Wang Qian, makanlah gerakanku. Tanpa menunggu Wang Qian merespons, tiba-tiba ada sambaran petir tambahan di tangan Bai Cuisan, menghantam lawannya. Ekspresi Wang Qian berubah drastis. Dia merasakan ancaman besar.
Kekuatan petir ini bahkan lebih kuat dari 5 eksekusi petir Feng Rui. Kekuatan asal Dao tiba-tiba berkembang. Di saat yang sama, angin kencang menderu-deru. Di bawah peningkatan kekuatan asal, badai ini puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan asal Dao hegemon abadi bukanlah lelucon. Angin puyuh menghamburkan awan. Bai Cuisan, kamu memaksaku. Wang Qian berteriak, menerkam ke arah Bai Cuisan. Ekspresi semua orang berubah lagi. Pertarungan kedua orang itu segera naik beberapa level. Hanya saja Wang Qian kali ini terlalu menakutkan. Namun, di detik berikutnya, semua orang tercengang. "Aoh!" Wang Qian berteriak dengan sedih. Tubuh jiwanya mulai bergetar seperti tersengat listrik, terbang mundur. Bai Cuisan sangat bersemangat, kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya, menghantam Wang Qian. 6 bentuk, masing-masing bentuk sangat kuat hingga ekstrim. Selain itu, serangan Bai Cuisan tidak memiliki teknik yang mendalam. Itu semua hanyalah penerapan dangkal dari bentuk kabut. Namun Wang Qian dikejar oleh Bai Cuisan dan dipukuli secara brutal. Tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Jeritan menyedihkan bergema. Aku juga akan menampilkan angin puyuh menghamburkan awan. Ambil pedang petir lagi. Perhatikan gerakanku. Teknik naga api. Bai Cuisan menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung dan tidak bisa berhenti sama sekali. Terlalu kuat, terlalu memuaskan. Lawanku memiliki kekuatan asal. Tapi, di hadapanku, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kentut sedikitpun. Hahaha, memuaskan. Wang Qian, kamu terlalu lemah. Ayo lawan, apakah kamu tidak punya sisa kekuatan untuk membalas? Tidak kusangka kamu terlihat seperti penjahat yang mabuk kesuksesan barusan, kekuatanmu tidak sesuai dengan bualanmu. Di tengah tawa yang keras, Bai Cuisan menghancurkan Wang Qian dengan brutal. Semua orang yang hadir tercengang saat menonton. Segala sesuatu di depan mata mereka terlalu menumbangkan. Wang Qian sudah mengeluarkan kekuatan asal Dao Jiwa. Pada akhirnya, dia masih dihajar. Meskipun Bai Cuisan menunjukkan kekuatan yang kuat sebelumnya, mereka berpikir bahwa setelah Wang Qian menggunakan kekuatan asal, setidaknya harus ada pertempuran berdarah antara kedua belah pihak. Siapa yang tahu bahwa itu adalah kehancuran sepihak? Jika bukan karena kekuatan asal, Wang Qian pasti sudah mati entah berapa kali sekarang. Bukan karena asal Dao hegemon abadi tidak kuat. Hanya saja waktu penggabungan Wang Qian terlalu singkat, dan pemahamannya tentang asal Dao terlalu sedikit. Dan Bai Cuisan telah lama mengembangkan tubuh jiwanya hingga menjadi sangat kokoh di pagoda 7 warna ini. Di 6 level terakhir, meskipun dia mengolah kabut yang berubah menjadi banyak sekali Dao, tubuh jiwa Bai Cuisan masih memperoleh penempaan yang luar biasa. Itu benar, tubuh kabut juga bisa diolah. Semakin kuat udara berkabut, semakin sulit untuk dibunuh. Bahkan jika mereka semua adalah fisik semu yang tidak bisa dihancurkan, itu juga sama. Seni mistik atribut bumi dieksekusi, dan Wang Qian ditekan ke tanah dan dikalahkan sekali lagi. Sekarang, dia sudah tidak berdaya untuk berbicara lagi. Bai Cuisan berhenti dan datang ke sisi Ye Yuan sambil berkata dengan penuh semangat. Ternyata fisik jiwa kabut yang menyelubungi bisa dikembangkan sedemikian rupa. Aku akhirnya mengerti mengapa leluhur abadi disebut hegemon abadi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, leluhur abadi tidak benar-benar tidak bisa binasa, tapi dia telah melatih fisik jiwa kabut yang menyelubunginya hingga sulit untuk dibunuh. Di masa depan, bahkan jika kamu tidak dapat mencapai ketinggiannya, kamu juga dapat menembakkan sebagian besar hegemon. Mendengar ini, Bai Cuisan sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia memandang Ye Yuan dengan rasa terima kasih. Alasan mengapa dia mengalami hari ini sepenuhnya karena Ye Yuan. Sekarang, jalannya untuk menyelubungi kabut telah terbuka. Dia sudah memiliki arah yang jelas untuk arah kultivasinya mulai sekarang. Dengan cara ini, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Yang lain memandang Bai Cuisan, sudah iri sampai mereka menjadi gila. Hanya sampai Bai Cuisan menunjukkan kekuatannya barulah mereka memahami di mana letak pentingnya pagoda 7 warna ini. Ini adalah metode kultivasi yang dikustomisasi oleh leluhur abadi untuk fisik jiwa kabut yang menyelubungi. Selain itu, hanya dalam kondisi khusus seperti inilah seseorang dapat membentuk jalur kultivasi milik mereka sendiri. Bisa dibayangkan, saat itu, leluhur abadi pasti menghabiskan banyak upaya demi metode kultivasi ini dan bahkan secara khusus menyempurnakan harta karun surgawi yang kacau. Sekarang, 7 lapisan ruang telah menghilang, dan mustahil bagi mereka untuk terus berkultivasi lagi.
Oleh karena itu, semakin serius kamu mengkultivasikannya di sini sebelumnya, semakin besar pula manfaat yang didapat. Tidak diragukan lagi, Ye Yuan dan Bai Cuisan adalah penerima manfaat terbesar dari pagoda 7 warna. Bai Cuisan sudah sangat tangguh, lalu seberapa mengerikankah Ye Yuan yang mencapai penyelesaian sempurna di 7 lapisan ruang. Mereka sudah tidak dapat membayangkannya. Pada saat ini, semua orang sangat menyesalinya, ingin kembali lagi dan berkultivasi bersama Bai Cuisan. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Di tanah, Wang Qian yang seperti anjing mati merasa semua harapan hancur berkeping-keping. Ini benar-benar melemahkan semangat. Ruang 7 lapis lenyap. Rencana kita sebenarnya sangat berhasil. Kegembiraan tertulis di seluruh wajah kambing gunung. Dengan menghilangnya ruang 7 lapis, itu berarti mereka telah memperoleh kekuatan asal Dao. Ini juga berarti bahwa harapan untuk menemukan hegemon abadi telah meningkat pesat. Wanita tua itu juga terlihat bersemangat saat dia berkata, hanya saja saya tidak tahu apakah ada di antara mereka yang mengintegrasikan kekuatan asal Dao. Atau siapa yang menyatu dengan kekuatan asal Dao. Kambing gunung menyipitkan mata kambingnya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, leluhur abadi mengatakan sebelumnya, fisik jiwa kabut yang menyelubungi Wang Qian sudah bisa disebut setengah dari fisik jiwa kabut yang menyelubungi. Jika ada kesempatan, dia mungkin bisa menjadi hegemon kabut yang menyelubungi yang kedua. Jika berbicara tentang siapa yang memiliki harapan tertinggi untuk menyatu dengan asal Dao jiwa, itu tidak lain adalah dia. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa leluhur abadi sebenarnya sangat menghargai Wang Qian. Lalu bukankah sisanya akan menjadi aksesoris? Kambing gunung tersenyum dan berkata, oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, bahkan jika orang lain memperoleh kekuatan asal Dao, itu juga tidak berguna. Karena mereka tidak punya cara untuk menyatu dengan asal Dao jiwa. Junior Apprentice Sister Cloud Neon, kali ini, kamu mungkin salah perhitungan. Wajah Cloud Neon yang tidak berubah selamanya masih seperti sumur kuno tanpa riak. Namun, dia juga sangat terkejut dengan penilaian leluhur abadi. Dia percaya pada penglihatannya. Tapi, betapapun tajamnya penglihatannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan leluhur abadi juga. Mungkinkah kali ini, dia benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian? Tiba-tiba, wanita tua itu berteriak, mereka keluar. Sekelompok sosok terbang keluar dari pagoda 7 warna. Wang Qian, yang menyatu dengan asal Dao jiwa, masih belum bisa mengendalikannya dengan bebas. Dia tampak sangat mencolok di tengah kerumunan lebih dari 100 orang ini. Beberapa kaisar besar melihatnya secara sekilas. Wajah kambing gunung menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Asal Dao jiwa leluhur abadi memang masih didapat oleh orangnya sendiri. Hahaha, bagus sekali, Wang Zuo. Kursi ini tahu bahwa kamu tidak akan mengecewakanku. Kambing gunung menyambutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Sambil berbicara, dia bahkan memandang ke arah beberapa kaisar agung lainnya dengan tatapan puas. Maknanya sangat jelas, terima kasih telah memberi jalan. Alis Cloud Neon sedikit berkerut, dan dia tidak bisa menahan nafas sedikit pun di dalam hatinya. Benar saja, apakah dia masih membuat kesalahan dalam penilaian? Baiklah, manusia ini menyembunyikan niat jahat. Lebih baik bunuh dia. Hanya saja setelah dilihat lebih dekat, kondisi setiap orang sangat berbeda-beda. Wang Qian yang memperoleh asal Dao jiwa menundukkan kepalanya, tampak lesu dan tanpa riak emosi. Sementara di sisi lain, Bai Cuisan gagah dan bersemangat, seperti ayam jantan yang bangga. Melihat pemandangan ini, kambing gunung sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Wang Qian tiba di depan kambing gunung dan berkata dengan lesu, Tuan Sanyang. Alis San yang berkerut, dan dia berkata, kamu mendapatkan asal Dao jiwa, ada apa dengan wajah lesunya? Saat Wang Qian mendengarnya, dia merasa lebih pahit. Tidak bisa bahagia. Anda memperlakukan asal Dao jiwa seperti harta karun, tetapi orang-orang membuangnya seperti sepasang sepatu usang. Aku mengambilnya hanya karena orang tidak menginginkannya. Biarpun diambil, asal Dao jiwa juga merupakan hal yang membahagiakan. Namun kejadian yang terjadi setelah itu secara serius membuatnya tak bisa bergembira. Terlalu melemahkan semangat. Wang Qian tersenyum pahit dan berkata, Tuan Sanyang, asal Dao ini tidak saya peroleh. Saat San yang mendengarnya, dia langsung mengerti dan berkata dengan sombong, ternyata karena ini. Hahaha, jadi bagaimana meskipun itu tidak kamu peroleh? Asal Dao ini menyatu denganmu. Itu kemampuanmu. Tidak peduli betapa hebatnya yang lainnya,
mereka tidak dapat menyatu dengan asal Dao Jiwa. Itu juga lumpur busuk yang tidak bisa menahan tembok, terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan. Semakin banyak San yang berbicara, semakin Wang Qian ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Di samping mereka, sudah ada beberapa fisik semu abadi yang tertawa terbahak-bahak. Alis San yang semakin berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, "Apa yang lucu? Mungkinkah kursi ini salah?" Yang lain tidak berani berbicara, tetapi Bai Cuisan tertawa dan berkata, "Tuan San Yang, apa yang Anda katakan sungguh tidak benar. Asal Dao Jiwa ini diperoleh oleh Ye Yuan. Bukan karena dia tidak bisa menyatu dengan asal Dao Jiwa, tapi dia tidak peduli sama sekali. Bukan hanya dia tidak peduli, dia bahkan membuatku maju untuk mengambilnya juga. Jika tidak peduli giliran siapa, itu juga bukan Wang Qian, giliran There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a